Halo semuanya, saya Khalil dari klaster ke-3A. Pada proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2, saya membuat forensic expert system. Pada sistem ini ada dua output yang diharapkan ini berhubungan dengan forensik, yaitu yang pertama ada estimasi waktu kematian korban, kedua ada kemungkinan penyebab kematian dari korban tersebut. Oke, sebelum masuk ke demo aplikasinya, kita akan membahas tentang struktur programnya terlebih dahulu. Yang pertama itu di sini ada main form. Di sini adalah tampilan yang akan digunakan user nanti. Di bagian sini ada bisa kita lihat untuk waktu kematiannya itu ada di sini ada parameternya, ada suhu tubuh, suhu lingkungan, tingkat rigor mortis dan tingkat deform mortisnya. Di sini ada waktu ditemukan. Jadi nanti dari parameter ini nanti bisa ditentukan gitu estimasi waktu kematiannya. Lalu di bagian sini ada checkbox yang berupa bukti atau evidence nanti yang bisa dicentang yang untuk memperkirakan penyebab kematiannya. Lalu selanjutnya package rules di sini ada dua, yaitu time dan cause. Untuk time ini ada tiga, yaitu ada algor, refor, dan record. Jadi itu untuk time itu dia nggak spesifik ya waktunya, tapi lebih ke rentang waktu. Jadi ada minimal dan maksimal. Jadi nanti dari tiga parameter ini itu masing-masing akan memberikan minimal dan maksimalnya sendiri. Lalu untuk cause-nya atau penyebabnya ini di sini ada 12 ya, ada 12 kemungkinan penyebabnya di sini yang tersedia. Untuk base cause-nya itu bisa kita lihat cause itu dia ada tiga apa ya dibilang parameter gitu ya. Yang pertama itu ada primary evidence, baru ada support evidence dan contradictory. Nah, primary evidence ini adalah yang sebelumnya itu penyebabnya itu di sini akan diperkenalkan menggunakan confidence level. Jadi masing-masing penyebab itu ada tingkat confidence-nya sendiri berapa persen. Nah, yang mempengaruhi persenannya itu ada primary evidence, bukti utama, lalu supporting evidence, dan yang bisa mengurangi tingkat confidence persennya itu ada contradictory evidence. Nah, lalu selanjutnya itu ada model. Nanti model ini, package model ini merupakan tempat penyimpanannya ya. Jadi semua hasilnya itu akan disimpan di sini. Di sini bisa dilihat ada tiga ya. Ada time, cost, dan satu lagi ada input. Input ini tadi itu disimpan dari main form. Hasil main form ini tadi itu akan disimpan di input untuk digunakan lebih lanjut lagi nanti. Lalu di sini ada engine. Yang pertama ada time engine Java. Di sini itu untuk menghitung finalnya ya. Untuk menghitung finalnya itu akan diambil minimal dari tiga parameter itu tadi, mana yang paling minimal antara yang paling minimal. Lalu akan diambil juga yang paling maksimal antara maksimalnya. Nah, lalu di sini ada pengecekan. Jadi kalau misalnya minimalnya malah lebih besar dari maksimalnya itu, maka akan terjadi konflik yang akan nanti konfliknya itu akan diurus lagi di panel output. Lalu untuk cost engine-nya itu bisa dilihat di sini, primary evidence itu menyumbang 60%, support itu menyumbang 40%, dan contradictory itu akan mengurangi 25% confidence levelnya. Bisa dilihat di sini ada 12 kemungkinan atau 12 penyebab. Lalu di sini juga ada algoritma untuk menghitung confidence-nya itu tadi. Oke, lalu setelah kedua engine ini melakukan perhitungannya, hasilnya itu nanti akan disimpan lagi di model. Jadi hasilnya itu akan disimpan lagi di model, dan selanjutnya di bagian panel output ya. Nanti setelah main form ini, setelah tekan tombol analyze, akan pergi ke bagian panel output. Nah, di bagian panel output ini kita bisa lihat dia mengambil dari time estimation dan cost estimation. Dia mengambil dari model ini tadi perhitungan yang sudah dilakukan oleh engine yang telah disimpan di model akan lebih lanjut di proses lagi di panel output.
Bisa dilihat di sini ada result, di sini ada display time result. Nah, inilah yang akan menampilkan bagaimana nanti isi dari estimasi waktu kematiannya. Di sini akan tampil di sininya. Dan satu lagi ada display cost resultnya. Nah, untuk display cost resultnya nanti akan muncul di bagian bawah sini. Lalu di sini ada tombol back to main untuk kembali ke main form, dan juga ada tombol save report untuk menyimpan hasil datanya itu. Bisa kita lihat dia itu nanti akan berbentuk seperti mana? Seperti ini, dia akan menyimpan analisis estimasi waktu kematian dan kemungkinan penyebab kematiannya itu nanti bisa disimpan ke dalam file txt file, dan itu tuh disimpan ke dalam folder report save. Dia tidak tampak di source package-nya, tapi di project-nya itu nanti akan ada folder report save untuk menyimpan reportnya itu tadi. Oke, selanjutnya kita nanti akan masuk ke demo aplikasi. Kita masuk ke bagian demo aplikasinya. Di sini adalah tampilan dari main form-nya. Coba kita tekan tombol analyze, dia akan memberikan notif input tidak valid karena memang ini belum kita isi. Coba ini kita isi huruf, dia juga akan memberikan input yang tidak valid, memberikan notif input tidak valid. Coba kita masukkan angka di sini 1. Di sini bisa kita lihat tidak ada checkbox yang dicentang, dan tanggal dan waktu juga dikosongkan. Kita coba analyze. Di sini terlihat konflik terdeteksi, tentu saja. Baru tanggal dan waktunya itu disesuaikan dengan waktu di komputer atau PC-nya masing-masing. Lalu untuk cost of death-nya itu akan ditampilkan pesan belum dilakukannya analisis karena memang belum ada checkbox yang dicentang tadi. Kita balik ke main, kita coba masukkan input yang valid. Kita masukkan waktunya itu yang segini, tubuhnya 10, 25. Baru kita masukkan bukti-buktinya di sini dengan cara kita centang. Oke. Baru kita coba tekan tombol analyze. Bisa kita lihat dari bagian time output-nya dulu, ini seperti sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Baru ini rentang waktu kematiannya sekitar dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Lalu ada rentang jamnya sekitar 5 sampai 6 jam yang lalu. Dan di sini juga ada rentang dari masing-masing parameter, algor, rigor, dan livernya. Lalu untuk penyebab kematiannya di sini strangulation itu memiliki confidence yang paling besar dengan 80%. Dan di sini juga ada urutannya ya, sesuai dengan persennya, mana yang paling memungkinkan. Di sini juga ada yang lain yang bisa terlihat gitu persenannya. Ada 12 kemungkinan. Oke, kita coba save reportnya. Oke, report berhasil disimpan dengan format seperti ini, report, tanggal, dan waktunya. Tanggal ditemukan dan waktu ditemukan. Coba kita lihat isi reportnya. Bisa kita lihat isi reportnya itu seperti ini ya. Oke. Baik, sekian begitu demo aplikasi dari saya, Project UAS kali ini. Terima kasih.